Selamat pagi semua. Hari ini adalah pertemuan kedua di mata kuliah Wirausaha Komunikasi. Nah, pada pertemuan kedua ini setelah sebelumnya teman-teman mungkin membahas tentang konsep dasar dari kewirausahaan ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang motivasi menjadi pengusaha sukses. Tentunya dari setiap kita punya sosok yang dijadikan idola atau inspirasi untuk menjadikan diri kita seorang entrepreneur. Nah, pada hari ini memaparkan materi tentang motivasi menjadi pengusaha sukses dan kita akan coba menteladani salah satu figur pengusaha sukses yang ada di Jawa Barat. Beliau adalah Joko Suranto. Joko Suranto ini merupakan pengusaha properti yang saat ini dipercaya menjadi ketua REI pusat. Jadi ketua Real Estate Indonesia se-Indonesia masa baktinya dari 2023 sampai 2026. Nah, bagaimana sih perjalanannya sampai akhirnya Pak Joko ini gitu ya menjadi seorang ketua REI? Dulunya adalah pemuda yang tinggal di daerah Grobogan, Jawa Tengah ya. Kemudian juga bisa dikatakan beliau ini adalah anak desa yang terbiasa hidup sederhana dalam keluarganya. Nah, kemudian dari muda itu Pak Joko bilang katanya sangat terbiasa memanfaatkan waktunya seproduktif mungkin. Karena katanya kalau tidak produktif atau misalnya dalam satu hari tidak ada kegiatan yang dia lakukan gitu ya, dia merasa hidupnya hampa gitu. Sehingga terus seperti itu memulai karir bekerja di dunia perbankan. Kemudian setelah itu merambah berbagai bisnis ya, waktu itu masih kecil-kecilan. Kemudian ada satu orang yang merasa punya trust atau kepercayaan sama Pak Joko dan akhirnya beliau punya usaha properti gitu. Jadi bermodalkan kepercayaan orang sama beliau. Itulah yang mengantarkan Pak Joko ini jadi pengusaha properti yang sukses dan saat ini menjabat sebagai ketua Real Estate Indonesia. Oke, nah setelah tadi kita mendengar tentang salah satu tokoh inspirasi di bidang entrepreneur. Kemudian juga ketika kita mau jadi seorang entrepreneur biasanya banyak mitos. Banyak sekali mitos yang bermunculan. Misalnya dikatakan bahwa wirausaha itu atau pengusaha itu atau entrepreneur itu adalah bakat dan keturunan yang turun-temurun begitu ya. Tadi kita dengar cerita inspirasi dari salah satu tokoh. Beliau dalam profilnya adalah seorang anak desa yang terbiasa hidup sederhana. Artinya bukan berangkat dari keluarga yang mapan atau mumpuni seperti itu. Berarti mitos yang pertama ini bisa kita gugurkan. Kemudian yang kedua adalah pengusaha adalah perilaku bukan pemikir, gitu ya. Kemudian selanjutnya wirausaha tidak bisa diajarkan atau dibentuk. Ini sangat salah karena seiring berjalannya waktu kemudian juga ada keinginan dari diri kita untuk jadi seorang entrepreneur atau pengusaha, maka hal itu bisa kita pelajari dan kita kembangkan begitu ya. Kemudian juga pengusaha adalah selalu sebagai investor. Nah, tadi kalau kita dengar cerita inspirasi yang tadi saya contohkan, beliau justru bukan investor, beliau bermodalkan kepercayaan orang yang kemudian ingin Pak Joko inilah yang mengelola lahannya untuk dijadikan properti perumahan, kemudian terus berkembang sampai hari ini beliau menjadi CEO begitu ya, CEO sekaligus juga sebagai ketua REI. Kemudian juga mitos yang selanjutnya adalah pengusaha membutuhkan keberuntungan. Nah, dari ceritanya Pak Joko terselip juga ketika saya membaca, beliau juga mengalami kok yang namanya misalnya ada fasenya beliau kena tipu orang, kegagalan dan lain sebagainya, tapi kemudian beliau bangkit lagi. Beliau bangkit lagi untuk terus berinovasi, menciptakan kreativitas, menciptakan peluang gitu ya. Sehingga bukan berasal dari sebuah keberuntungan gitu ya, tapi tentu saja kerja keras, tekad yang kuat dan semangat. Kemudian mitos yang selanjutnya adalah pengusaha harus selalu sukses dan tidak boleh gagal. Tadi ya, bahwa seseorang itu menjadi pengusaha biasanya melewati fase-fase yang itu ya, ada mungkin fase kegagalannya, tapi kemudian bagaimana dia bisa bangkit. Kemudian juga pengusaha itu adalah katanya sama seperti penjudi gitu ya, gambling.
Itu tidak benar ya, karena tentu saja ketika kita mau memutuskan punya sebuah usaha, itu biasanya sebelumnya kita akan menganalisis dulu ya, strength, weakness, opportunity, and rate-nya bagaimana. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita akan tahu ya, seorang wirausahawan itu ciri-cirinya apa sih? Itu akan tercermin dari sikapnya begitu ya. Nah, sikap seorang wirausahawan itu adalah yang pertama tentu saja dia disiplin dengan waktu. Kemudian juga punya komitmen yang tinggi. Kemudian juga jujur ya, karena kejujuran ini modal penting. Jangankan seorang wirausahawan, kita pun sebagai sebagai makhluk sosial gitu ya, kejujuran itu adalah modal utama kita bisa berinteraksi dengan siapapun dan akhirnya mendapatkan kepercayaan dari orang-orang. Kemudian sikap wirausahawan yang selanjutnya adalah tentu saja selain tadi dia disiplin, punya komitmen yang tinggi, kemudian jujur, yang tidak kalah penting adalah punya kreativitas dan terus berinovasi gitu. Kemudian juga dia mandiri, artinya tidak tergantung dengan orang lain gitu ya. Dia bisa berdiri di atas kakinya sendiri, dia bisa mengerjakan segala sesuatu sendiri. Dan juga kenapa dikatakan mandiri? Ketika seseorang sudah memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur, dia harus punya jiwa mandiri ya. Dia harus paham akan usaha yang dia jalankan dari awal sampai akhir gitu. Kemudian yang penting juga adalah dia punya sikap yang realistis gitu. Itu dan tentu saja di samping tadi ya, disiplin, punya komitmen tinggi, jujur, kreatif, mandiri, dan realistis, kita juga bisa memanfaatkan kekuatan alam bawah sadar kita gitu ya. Jadi misalnya sebelum kita istirahat di malam hari, tanamkan pada diri kita afirmasi diri kita bahwa kita bisa menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana caranya bisa mempersiapkan diri untuk menjadi pengusaha muda? Yang pertama adalah membangun kepribadian pengusaha muda. Kemudian juga mempersiapkan keterampilan pengusaha muda ya. Yang pertama adalah dengan menjaga reputasi kita. Ya, kalau misalnya teman-teman nih sekarang masih berstatus sebagai mahasiswa, salah satu cara untuk menjaga reputasi seperti apa? Salah satu caranya adalah misalnya ketika ujian berlangsung, hindari tindakan untuk contek. Itu salah satu langkah mudah kita menjaga reputasi. Kemudian yang selanjutnya adalah membangun jaringan. Jadi networkingnya harus bagus gitu ya. Tentu saja ketika kita membangun jaringan, kepercayaan diri kita akan terus meningkat ya, kemudian semakin kuat karena tadi kita berani untuk ketemu orang asing, berkenalan, bersosialisasi misalnya ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga harus jadi anak yang gaul. Gaul di sini artinya kita harus jadi anak yang bisa kenal dengan semua kalangan gitu, karena kesempatan itu bisa datang dari mana saja ya. Kemudian kalaulah sudah punya profil yang bagus buat kartu nama begitu ya, yang menarik dan spesifik, kemudian juga punya persahabatan yang bagus ya dengan siapapun, kemudian juga punya naluri bisa mengenal peluang usaha, dan yang tidak kalah penting adalah dia bisa melakukan persuasi dan negosiasi yang baik. Nah, gimana caranya membangun usaha ketika kita masih muda nih ya? Usia-usia kalian, usia-usia produktif, usia 18 sampai 25 tahun. Tentu saja tadi ya, karena di usia kalian ini punya semangat yang luar biasa untuk meraih mimpi, kemudian penguasaan teori yang baik, kemudian juga dari pengalaman yang sudah ada, misalnya lewat kegiatan di hima, di organisasi, di UKM, kemudian juga daya nalar dan sistematika berpikir yang cukup baik, dan punya fisik yang prima, kreativitas yang tinggi, tentu saja akan melahirkan sebuah inovasi yang baik. Nah, kemudian selain itu adalah ketika ada peluang yang cukup besar misalnya gitu ya, itu harus ambil kesempatan tersebut ya, karena usia kalian saat ini tuh waktunya tuh masih relatif longgar, sehingga
ya itu tadi, kenapa harus mengeksplor, kenapa harus punya jaringan yang bagus, gitu ya. Kemudian juga tidak hanya misalnya mengenal dunia kampus, tapi juga kita berusaha mengenal dunia masyarakat, gitu ya, di seputaran tempat tinggal kita, gitu. Kemudian bagaimana merealisasikan mimpi menjadi kenyataan? Yang pertama adalah kita ubah mimpi kita menjadi sebuah visi, kemudian kita susun rencana strategis apa saja sih yang harus kita lakukan, gitu ya. Kemudian setelah itu tetapkan rencana jangka pendeknya apa. Misalnya teman-teman ingin usaha di bidang komunikasi, ingin menjadi seorang content creator misalnya, ya. Bagaimana caranya? Tadi punya mimpi, saya pengen jadi content creator seperti siapa misalnya. Kemudian setelah itu tentukan rencana strategisnya mau seperti apa. Apakah nanti misalnya video-videonya akan dipost di media sosial yang mana nih, gitu ya. Kemudian jangka pendeknya apa? Siapkan misalnya, kumpulkan materi-materi yang kira-kira akan nanti diproduksi, gitu. Kemudian juga dalam menyusun rencana pendek perlu perencanaan dengan metode SMART. Artinya pastikan bahwa perencanaan kita itu spesifik, targetnya jelas, siapa target yang akan dibidik. Kalaulah tadi misalnya mau jadi seorang content creator, mau content creator di bidang apa sih? Oke, di bidang komunikasi. Komunikasinya di bidang apa? Lebih spesifikan lagi, gitu ya. Kemudian measurable, pastikan bahwa target yang kita sasar itu bisa kita ukur dengan jelas, gitu ya. Kemudian achievable, target yang dicapainya tuh atau pencapaian targetnya itu bisa realistis, ya. Reasonable, penetapan target, ya, punya pijakan yang kuat untuk dicapai. Dan time days merupakan kurun waktu yang telah ditentukan untuk mencapai target tersebut. Nah, selanjutnya tadi ya, kita memanfaatkan selain punya dedikasi yang bagus, kita juga harus memanfaatkan alam bawah sadar kita. Jadi mengafirmasi diri kita sebelum kita istirahat di malam hari, gunakan bahasa yang positif ketika kita bicara dengan diri kita. Kemudian ucapkan ucapkan kalimat pada saat ini misalnya, kemudian menggunakan kata saya, bukan kami, kita, atau mereka ketika sedang berbicara dengan diri kita sendiri. Dan yang selanjutnya adalah ucapkan secara berulang, ya, gitu. Nah, bagaimana proses seorang menjadi entrepreneur yang sukses? Tentu saja ini merupakan kombinasi dari berbagai aspek, ya. Yang pertama adalah dia punya ide. Setelah punya ide, tentu saja ada kemauan, punya kemampuan, dan tentu punya relasi. Jadi kalau teman-teman ingin jadi seorang wirausahawan yang punya peluang yang bagus, tadi idenya harus ada, kemampuan untuk mewujudkan ide itu, dan punya networking yang bagus. Sehingga nanti terciptalah sebuah peluang usaha. Kemudian ketika melaksanakannya harus seperti apa? Tentu saja harus punya jiwa yang pantang menyerah, kerja keras, punya manajemen usaha yang bagus, gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah manajemen waktu yang bagus. Kemudian yang ketiga, ketika kita baru merintis sebuah usaha, usahakan untuk jadi orang yang tidak konsumtif, ya, tapi hemat dan misalnya rajin menabung. Dan goalsnya nanti di akhir tercapai, menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Seperti itu. Jadi intinya adalah jangan takut untuk punya ide, gagasan, punya mimpi yang besar, gitu ya. Ketika kita memang punya kemauan, punya kemampuan, punya networking yang luas, cita-cita, ide untuk jadi seorang wirausahawan sukses, insya Allah akan tercapai. Itu mungkin untuk materi kita pada hari ini tentang motivasi menjadi seorang pengusaha sukses. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.